Organ peredaran darah manusia. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Ilmu pengetahuan alam, kelas 5. Darah pada tubuh manusia memiliki peran yang sangat penting. Darah juga dibutuhkan oleh organ-organ tubuh. Fungsi darah antara lain mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia ke seluruh sel-sel tubuh. Selain itu, darah juga mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari serambi kanan dan kemudian memompanya ke paru-paru untuk dibersihkan. Yang ketiga adalah serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih, darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Dan yang keempat adalah bilik kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang dilalui darah. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus, dengan dinding yang sangat tipis dan berpori. Pembuluh ini merupakan bagian dari pembuluh arteri dan vena. Pembuluh ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Dilihat dari arahnya, arteri mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengalir dari seluruh tubuh ke jantung. Dilihat dari letaknya, arteri terletak agak ke dalam, sedangkan vena terletak agak keluar, bahkan dekat dengan kulit. Dilihat dari strukturnya, arteri lebih liat dan elastis, sedangkan vena lebih tipis dan tidak elastis. Dilihat dari denyutannya, arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Dilihat dari tekanan darah, arteri lebih tinggi, sedangkan vena lebih rendah. Dilihat dari jika terluka, pada pembuluh arteri darah akan memancar, dan pada vena darah akan menetes. Dilihat dari kandungan darahnya, arteri mengandung oksigen dan sari-sari makanan, sedangkan vena mengandung karbon dioksida dan uap air. Paru-paru.
Dalam proses peredaran darah, organ paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen di dalam darah. Darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, namun banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida itu akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru sendiri terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Dari bilik kanan, arteri pulmarus, paru-paru, vena, pulmonalis, dan serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, yaitu dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena, kemudian serambi kanan. Berikut adalah gambar aliran dari peredaran darah kecil. Nah, berikut adalah peredaran darah besar. Cara memelihara organ peredaran darah manusia. 1. Beristirahat dengan teratur dan cukup. 2. Berolahraga secara rutin. 3. Mengonsumsi makanan sehat, terlebih menu yang dapat membantu melancarkan peredaran darah. 4. Menghindari asap rokok. 5. Mengurangi konsumsi alkohol. 6. Minum teh hijau. 7. Mengurangi konsumsi kafein. 8. Mengunyah permen karet. 9. Melakukan yoga. Dan yang ke-10 adalah melakukan peregangan tubuh.